selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin sipon tape singkong. Bahan-bahannya langsung saja ya. Ada 6 butir kuning telur. Ini adalah ukuran 62 sampai 64 atau ukuran besar. Diaduk telurnya. Delapan puluh ml minyak goreng, setengah sendok teh vanila bubuk, 50 gram gula pasir, 1/3 sendok teh garam, 40 ml susu kental manis, 100 ml santan instan. 100 ml santan instan saya pakai Kara, santan kental ya. 150 gram tape singkong yang manis, yang agak lembek. Ini sudah dihaluskan. ...155 gram tepung terigu protein rendah atau saya pakai kunci biru, disaring, diaduk sampai rata. Setelah rata sisihkan. Sekarang saya mau bikin adonan putih telurnya. Ini adalah bahan untuk yang kedua. 6 butir putih telur, 1 sendok makan air jeruk lemon atau air jeruk nipis, kemudian 100 gram gula pasir. Saya akan mixer di kecepatan nomor 3, tengah-tengah, supaya naiknya itu bagus putih telurnya. Kemudian kalau sudah berbusa, nanti akan saya masukkan air jeruk lemon atau jeruk nipis. Kemudian gulanya masukinnya bertahap 3 kali ya, setelah telurnya ini berbusa. Sampai sopik aja. Kemudian kalau dibalik itu dia nggak tumpah. Sekarang saya akan mencampur adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur. Ini dibagi 3 ya teman-teman, kurang lebih. Dan ngaduknya itu pakai teknik aduk balik seperti ini. Pesan dari saya, ngaduknya hati-hati ya. Asal aduk balik, cukup rata saja. Jangan over mix. Loyang yang saya akan gunakan adalah loyang cipon bongkar pasang tanpa dioles apapun. Ukurannya 22, tingginya 9 cm.
Diratain dengan tusuk sate atau lidi. Diangkat. Supaya udaranya keluar. Oke, siap di oven di suhu 160 derajat Celcius. Nanti kurang lebih 15 menit akan saya keluarkan dan saya garis-garis. Suhu 160 derajat Celcius, api atas bawah, 15 menit, atau nanti kalau kulitnya itu sudah mulai kering, saya akan keluarkan dan saya akan potong-potong bagian atasnya supaya dia mekarnya tuh seperti bunga. Baiklah teman-teman, ini ternyata makan waktu 20 menit ya, bukan 15 menit. Atasnya akan saya iris-iris supaya motifnya bagus. Sebentar lagi akan saya keluarkan dari ovennya. Pisaunya harus yang tajam ya teman-teman. Dan pastikan ini sudah berkulit, tidak basah. Kembalikan lagi ke dalam oven dan suhunya diturunin jadi 150 derajat Celcius. Teman-teman, ini mau saya angkat ya. Tadi ada penambahan waktu kurang lebih 30 menit. Jadi 60 tambah 30 90 menit. Tapi sesuaikan dengan oven masing-masing. Baiklah teman-teman, ini sudah hangat-hangat kuku, sudah lumayan dingin. Sekarang saya mau balik. Hai. Lumayan cakep. Ini ya. Dorong. Cantik banget. Jadi waktunya 20 menit sampai dia mengering, kemudian dipotong-potong, digaris-garis. Setelah digaris-garis masukkan lagi, itu makan waktu kurang lebih 60 sampai 70 menit. Tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Jadi totalnya sekitar 90 menit sampai 100 menit. Kemudian kalau kuenya sudah masuk ya, setelah dibelah-belah gitu, jangan sekali-kali buka oven. Nanti dia jeblos atasnya. Karena saya bikin banyak, ini contoh yang atasnya itu belum begitu matang, tapi pintu ovennya itu udah saya buka ya, jadinya dia mengkerut seperti ini. Kurang bagus kan tampilannya? Dibandingnya ini, dia tetap mumbul gitu ya. Ini adalah contoh yang kurang matang. Jadi kalau kurang matang itu bodinya begini, berpinggang. Ini teman-teman bisa lihat. Terus kalau dipegang, ini dia agak basah.
Kemudian waktu dibalik loyangnya setelah dari open itu dia jeblos. Nah itu tandanya pertama kurang mateng, kedua, nah kalau tengahnya lembek gitu ya, dia nggak akan kuat untuk menahan posisi kue waktu dibalikin gitu ya. Kemudian tingkat kematangan harus seperti ini. Nih teman-teman bisa bandingin ya. Nah kalau ini dia nggak turun, nggak kempes juga. Pertama kali dikeluarin dari oven ya begini. Nah ini yang sempurna. Begitu ya teman-teman, semoga jelas. Sekarang kita potong ya yang ini. Ini lembut banget. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan takut gagal, coba lagi dan coba lagi. Terima kasih.